Dan ledakan keras. Kuali raksasa itu pecah dan menghilang tanpa jejak. Yang Kai merasa seperti dia telah jatuh ke dalam rumah es ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Apa yang terjadi? Void Heavenly Cauldron ini adalah kunci perjuangan antara Great Dao. Setelah menunggu selama berhari-hari, akhirnya dipanggil. Tetapi sekarang tiba-tiba hancur. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti semua orang akan kembali dengan tangan kosong? Namun, Yang Kai segera menenangkan dirinya. Karena meskipun kuali raksasa telah hancur, aura Dao besar di dunia tidak menghilang, malah menjadi lebih kuat. Selain itu, kuali raksasa itu hanyalah bayangan ilusi, seolah-olah itu adalah proyeksi dari kuali surgawi Void yang sebenarnya. Meskipun proyeksi telah runtuh, itu tidak berarti bahwa sesuatu telah terjadi pada Void Heavenly Cauldron. Jadi dia hanya berhenti sejenak sebelum segera terbang ke depan lagi. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Yang Kai berangsur-angsur menjadi aneh. Aura Dao besar di dunia ini terlalu kaya, membuatnya ingin berhenti dan memahaminya. Tetapi jika dia benar-benar melakukannya, itu akan sama dengan mengambil sepotong biji wijen dan melempar semangka. Jadi meskipun dia ingin, dia terus menekannya. Namun, aura Dao besar ini memang sangat bermanfaat bagi semua kaisar Sudo dan pembudidaya Half Saint. Meskipun mereka telah dibatasi oleh dunia dan tidak dapat menerobos ke Kaisar Agung atau alam Saint Iblis. Dengan nutrisi dari aura Dao besar ini, selama mereka dapat meninggalkan kuil surga yang mendalam hidup-hidup, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Titik. Sayangnya, Yang Kai tiba-tiba teringat Li Wuyi. Dengan kemampuan Li Wuyi, jika dia memasuki tempat ini, manfaat yang akan dia dapatkan tidak akan terbayangkan. Dan satu-satunya kesempatan dia akan memiliki peluang besar untuk mendapatkannya. Namun, Li Wuyi telah mengambil inisiatif untuk melepaskan kesempatan ini demi Star Boundary dan rakyat. Pengorbanan seperti itu bisa dikatakan memotong jalannya sendiri, menyebabkan semua orang merasakan kekaguman dan rasa sakit. Untungnya, Yang Kai telah mengumpulkan banyak cairan sumber dunia kali ini. Jadi jika dia memberikannya nanti, dia seharusnya bisa menebus beberapa kerugiannya. Cairan sumber dunia mengandung aura yang dapat memisahkan surga dan bumi. Tidak kalah dengan aura Dao besar di kuil surga yang mendalam. Apakah kamu mencium sesuatu? Bing Yun tiba-tiba bertanya. Lubang hidungnya sedikit melebar. Aroma. Yang Yan segera berkata. Jelas juga memperhatikan sesuatu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, memang ada aroma samar di sekitar. Wewangian ini belum pernah tercium sebelumnya. Dan meskipun sulit untuk dijelaskan, itu membuat seseorang merasa bahagia. Bahkan kelelahan dari pertempuran sebelumnya telah tersapu, memungkinkan seseorang untuk merasa segar kembali. Meskipun Yang Kai sedang terburu-buru, dia masih bisa mencium aroma ini. Pada awalnya, aromanya tidak terlalu jelas, tetapi saat dia terus maju, itu menjadi lebih jelas. Itu seperti aroma buah dan bunga. Dengan Divine Sense-nya, Yang Kai sudah bisa merasakan banyak aura kuat memasuki jangkauan deteksinya. Aura ini milik Kaisar Sudo Star Boundary dan Half Saint Ras Iblis. Tetapi sekarang semua orang tertarik dengan Void Heavenly Cauldron. Mereka semua bergegas ke arahnya dari segala arah. Jadi tidak ada yang berminat untuk bertarung dengan orang lain. Pada saat ini, semua orang di seluruh kuil surga yang mendalam sedang melakukan satu hal. Bergegas menuju Void Heavenly Cauldron. Di lokasi Void Heavenly Cauldron adalah aula perunggu yang megah. Tidak diketahui kapan aula perunggu megah ini muncul. Tetapi hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan aura kuno dan sunyi, seolah-olah mencoba menyeretnya ke era yang sangat kuno. Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa. Jadi meskipun dia cukup jauh, masih terlalu dini baginya untuk tiba di sini. Sekilas, dia bisa melihat aula perunggu menjulang di atas tanah. Permukaan aula dipenuhi dengan perubahan waktu. Dan dari aula, ada aura yang membuat seseorang ingin bersujud dalam beribadah. Aura ini tampaknya merupakan kehendak dunia. Dan dalam sekejap, Yang Kai merasakan sesuatu di dalam tubuhnya bergerak, beresonansi dengan seluruh aula perunggu. Pencerahan memenuhi hatinya. Ini adalah jejak kehendak dunia yang dia miliki. Dan sebelum Void Heavenly Cauldron terungkap, dia mengandalkan bimbingan kehendak dunia untuk samar-samar merasakan lokasi tahta Kaisar Agung. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, dia telah bertemu dengan Chang Mo, Jia Long, dan yang lainnya. Setelah pertempuran hebat, Void Heavenly Cauldron telah terungkap, menyebabkan dia kehilangan kesempatan yang baru saja dia dapatkan. Ini seharusnya menjadi kuil surga yang mendalam. Meskipun semua orang telah menyebut alam rahasia dunia ini sebagai kuil surga yang mendalam sejak zaman kuno, itu harus mengacu pada aula perunggu ini. Kuil surga yang mendalam memiliki Void Heavenly Cauldron. Dan Void Heavenly Cauldron memiliki rahasia tahta Kaisar Agung. Berjalan maju selangkah demi selangkah, misteri terbesar terbentang di depannya.
menunggunya untuk mengungkap tabir misterius itu. Bohong untuk mengatakan dia tidak bersemangat. Tetapi meskipun demikian, darah Yang Kai tidak mendidih. Seperti yang dikatakan Jia Long sebelumnya, kemunculan Void Heavenly Cauldron hanyalah permulaan, dan hasil akhirnya akan tergantung pada metode masing-masing orang. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Gan, setelah memasuki kuil surga yang mendalam, terserah kamu apakah kamu ingin pergi atau tidak. Tetapi sebelum itu, tolong bantu saya. Mendengar ini, Gan Li mengangguk. Yakinlah, Tuan Yang, sampai saat terakhir, satu-satunya musuh tuan tua ini akan selalu menjadi ras iblis. Pada saat yang sama, jejak kekhawatiran terakhir di hatinya juga menghilang. Dia awalnya mempertimbangkan untuk memasuki kuil surga yang mendalam untuk berpisah dengan Yang Kai dan yang lainnya. Pengejaran seumur hidupnya tepat di depannya. Jadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan berjuang untuk itu. Pada saat itu, dia secara alami tidak dapat menemani Yang Kai dan yang lainnya. Bagus, Yang Kai tertawa keras saat Space Laws-nya melonjak, membungkus mereka bertiga saat dia bergegas maju. Di depan aula utama, ada pintu perunggu raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki. Itu besar dan penuh dengan rasa penindasan. Kedua sisi pintu terbuka lebar, seolah-olah mereka menyambut tamu dari jauh. Di aula yang gelap ini, tidak ada yang bisa memprediksi peluang dan bahaya apa yang ada di dalamnya. Yang Kai muncul. Dalam sekejap mata, serangan kekerasan datang dari segala arah. Setelah pertukaran pukulan singkat, seseorang berteriak, berhenti. Kita berada di pihak yang sama. Saat kedua sosok itu saling bersilangan, mereka berpisah. Bing Yun, Yang Yan, dan Gan Li berkumpul di sekitar Yang Kai, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Ketika mereka melihat siapa yang menyergap mereka, mereka tidak bisa menahan tawa. Ketika dia melihat dua pintu perunggu terbuka, Yang Kai memiliki firasat bahwa seseorang telah tiba di kuil surga yang mendalam di depannya. Jika dia mengambil inisiatif, kemungkinan besar dia akan bersembunyi di dekat pintu masuk dan mengambil kesempatan untuk membunuh musuh yang masuk. Jadi sebelum masuk, Yang Kai sudah bersiap untuk diserang. Jika bukan karena ini, serangan sengit tadi pasti akan membuatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi itu Tuan Yang dan yang lainnya. Pria tua yang memimpin mengungkapkan senyum canggung saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya tertangkap basah dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mohon maafkan saya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Luo terlalu serius. Kita tidak terluka sama sekali. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling pada barisan pihak lawan. Tidak banyak dari mereka. Hanya 3. Tetapi tidak ada dari mereka yang terluka parah dan kondisi mental mereka cukup baik. Orang tua yang memimpin adalah Kaisar Sudo dari wilayah barat. Salah satu komandan pasukan saat ini, Luo Meng. Ini adalah kabar baik bagi Yang Kai. Semakin banyak Kaisar Sudo di Star Boundary yang selamat, semakin banyak keuntungan yang mereka miliki dalam perjuangan Dao besar yang akan datang. Kapan Tuan Luo tiba di sini? Yang Kai bertanya. Luo Meng mengamati ekspresi Yang Kai dan diam-diam terkejut. Di antara kelompok 4 Yang Kai, kultivasinya adalah yang terendah. Tetapi mereka tampaknya dipimpin oleh Yang Kai, yang membuatnya memikirkan banyak hal. Selain itu, dalam konfrontasi singkat tadi, dia memang merasakan kekuatan yang kuat dari Yang Kai. Jika seseorang tidak bertarung dengan Yang Kai, akan sulit untuk memahami seberapa kuat Raja Iblis tingkat tinggi. Semua orang hanya tahu bahwa dia pernah bergabung dengan Lan Xun dan yang lainnya untuk membunuh Demon Rache Half Saint. Tapi itu hanya desas-desus. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki perasaan langsung? Raksasa, Luo Meng diam-diam mengevaluasi Yang Kai. Raja Iblis tingkat tinggi setara dengan Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Ketika dia berada di alam Kaisar Orde Ketiga, dia mungkin bahkan tidak layak membawa sepatu Yang Kai. Merasa agak malu, dia menjawab, belum lama sejak kami tiba. Jadi saya pikir saya bisa menyergap beberapa iblis kecil ini di sini. Tetapi saya tidak menyangka saya akan hampir secara tidak sengaja melukai semua orang karena kesalahan. Yang Kai berkata, ide Tuan Luo cukup bagus. Tetapi apakah Tuan Luo yakin bahwa hanya ada satu pintu masuk ke kuil surga yang mendalam? Luo Meng tercengang. Apakah ada lebih banyak pintu masuk? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya hanya memilih arah terdekat dan melihat pintu masuk. Mungkin ada pintu masuk lain di arah lain. Wajah Luo Meng berkedut saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, apa yang mereka tunggu di sini? Mereka tidak hanya akan membuang waktu mereka, tetapi juga akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan panen apapun. Lagi pula, bahkan jika Demon Rache Half Saint menyerbu, siapa yang bisa menjamin mereka bisa membunuhnya? Selain itu, Jia Long dan yang lainnya akan segera tiba. Kelompoknya terletak di arah yang sama dengan kelompok Jia Long. Mengandalkan kemampuan luar angkasa, dia tiba lebih dulu.
Jadi tidak akan lama sebelum Jia Long tiba dengan 3 Half Saint ras iblis. Dengan kekuatan Luo Meng dan yang lainnya, bahkan jika mereka menyergap Jia Long di sini, mereka hanya akan berakhir lebih buruk. Benar saja. Ketika Jia Long disebutkan, Luo Meng dan yang lainnya mau tak mau mengubah ekspresi mereka. Tuan yang bertemu dengan Jia Long dan yang lainnya? Aku baru saja bertarung dengan mereka. Yang Kai mengangguk. Memikirkan orang yang terbunuh karena Chang Mo, matanya tidak bisa menahan dingin. Kali ini, dia pasti tidak bisa membiarkan Chang Mo meninggalkan kuil surga yang mendalam. Ada berapa banyak dari mereka? 4. Luo Meng segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Untungnya, yang baru saja datang adalah Yang Kai dan yang lainnya. Jika mereka bertemu Jia Long dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa bersenang-senang? Bahkan Li Wuyi tidak bisa berurusan dengan Jia Long. Terlebih lagi, dalam pertarungan 4 lawan 4, dia bisa lolos tanpa cedera dari tangan Jia Long. Luo Meng menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Yang Kai. Lalu menurut pendapat Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan? Luo Meng bertanya. Yang Kai memandangnya dan berkata, sekarang setelah Void Heavenly Cauldron telah muncul, kita dapat memastikan bahwa itu ada di kuil surga yang mendalam ini. Lebih penting untuk menemukan Void Heavenly Cauldron terlebih dahulu. Tidak peduli apa, kita akan bertemu lagi. Dan tidak akan terlambat untuk memperjuangkan kesempatan itu. Luo Meng merenung sejenak sebelum mengangguk. Tuan yang benar. Karena itu masalahnya. Mari kita bepergian bersama sehingga kita bisa saling menjaga. Bagus. Yang Kai mengangguk dan menoleh untuk melihat ke kedalaman aula. Baru saja, dia berkelahi dengan Luo Meng dan yang lainnya. Jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki apapun. Pada saat ini, yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan di depannya. Membuatnya tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Terlebih lagi, ketika Divine Sense-nya menyelidikinya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa suara. Bagian dalam aula tampak diselimuti kabut tebal, aroma aneh dan aura dao besar mengalir di sekitarnya. Apakah Tuan Luo sudah memeriksa situasi di depan? Yang Kai bertanya. Luo Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, kita baru saja tiba dan belum punya waktu untuk menyelidiki. Tetapi kuil surga yang mendalam ini cukup aneh. Jalan di depan akan sangat bergelombang. Yang Kai tersenyum dan berkata, di jalur kultivasi, tidak ada yang namanya jalan datar. Kita telah menemui banyak rintangan, jadi kita hanya bisa maju ke depan dengan berani dan mengatasinya. Luo Meng mengangguk, Tuan yang benar. Lewat sini. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling pada semua orang. Aku akan memimpin. Yang Yan dan Sir Luo akan memimpin di belakang, dan yang lainnya akan bertindak sebagai pendukung. Jika ada perubahan yang tidak terduga, saya harap semua orang dapat bertindak cepat. Yang Yan mengerutkan kening. Aku akan memimpin. Bagaimanapun, orang di depan adalah yang paling berbahaya. Dan tidak ada yang tahu apakah ada batasan di kuil surga yang mendalam ini. Meskipun kultivasi Yang Kai agak rendah, dia memiliki kehendak dunia dan merupakan kandidat kuat untuk perjuangan Grid Dao ini. Bagaimana Yang Yan bisa membiarkannya mengalami kecelakaan? Dia dan Bing Yun datang ke sini kali ini untuk memastikan keselamatan Yang Kai. Dan dia juga memberitahu Li Wuyi tentang masalah ini dan mendapatkan persetujuannya. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tidak banyak waktu. Jangan buang waktu lagi. Saya masih memiliki beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Petik 2. Melihatnya begitu ngotot, Yang Yan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu hati-hati. Mengatakan demikian, dia melirik ke arah Bing Yun, yang mengangguk ringan. Setelah diskusi singkat, kedua kelompok orang berkumpul dan mulai bergerak maju. Yang Kai memimpin jalan sementara Bing Yun mengikuti dari belakang. Diam-diam mengedarkan kaisar Qi-nya dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Yang lain menyebar ke kiri dan kanan sementara Luo Meng dan Yang Yan mengikuti beberapa langkah di belakang. Melangkah ke dalam kegelapan. Mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Dan bahkan Divine Sense mereka ditekan hingga batasnya. Untungnya, suara mereka tidak berhenti dan mereka bisa mendengar napas dan langkah kaki ringan rekan-rekan mereka. Paling tidak, mereka tidak merasa kesepian. Kecepatan grup tidak cepat, tetapi juga tidak lambat. Tanpa diduga, saat mereka memasuki aula utama, mereka dapat melewatinya tanpa halangan atau bahaya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada dari mereka yang lengah. Yang Kai terus-menerus mengamati sekelilingnya dan memperhatikan pergerakan orang-orang di belakangnya. Pada saat tertentu, ketika dia sedang menyelidiki situasi orang-orang di belakangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah karena tidak ada seorang pun di belakangnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih bisa mendengar suara samar detak jantung dan langkah kaki di belakangnya. Tetapi pada saat berikutnya, orang-orang yang telah mengikutinya selama ini telah menghilang tanpa jejak.
tiba-tiba berbalik. Yang Kai tidak bisa melihat orang lain. Dan Bing Yun, yang mengikuti di belakangnya, juga menghilang. Keringat dingin menetes di dahi Yang Kai saat dia dengan cepat mengaktifkan Divine Sense-nya untuk memantau sekelilingnya. Dia benar-benar gagal memperhatikan bagaimana orang-orang di belakangnya menghilang. Dengan kultivasi jiwa ilahinya saat ini, bahkan jika Demon Saint dan Kaisar Agung bertindak, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya tanpa dia sadari. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah memicu semacam pembatasan di kuil surga yang mendalam, menyebabkan dia terpisah dari yang lain. Jika dia seperti ini, bagaimana situasi mereka, dan bahaya macam apa yang terkandung dalam pembatasan ini? Yang Kai tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah tetap waspada dan terus maju. Pada saat yang sama, Bing Yun, yang sedang berjalan di dalam aula, berteriak pelan. Apa yang salah? Yang Yan segera bertanya. Yang Kai telah menghilang, seru Bing Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa rambut mereka berdiri. Mereka semua adalah Master Realm Kaisar Sudo, dan mereka tidak jauh dari satu sama lain. Meskipun situasi di sini aneh dan Divine Sense mereka sangat tertekan, selama mereka memperhatikan, mereka masih bisa memantau pergerakan salah satu dari mereka. Tetapi kenyataannya, bahkan setelah Bing Yun berbicara, tidak ada yang memperhatikan bagaimana Yang Kai menghilang. Bahkan Yang Yan, yang telah memperhatikan gerakan Yang Kai, tidak menyadarinya. Dengan swoosh, Yang Yan bergegas dari belakang dan melihat sekeliling. Benar saja, tidak ada seorang pun di depannya. Jadi dia bertanya, kapan dia menghilang? Baru saja, dia dengan jelas mendengar detak jantung dan napas Yang Kai. Baru saja. Bagaimana dia menghilang? Aku tidak yakin. Alis indah Bing Yun berkerut. Dia tidak terganggu oleh hal lain. Karena dia yang paling dekat dengan Yang Kai. Dia terus-menerus memperhatikannya. Tetapi bahkan dia tidak memperhatikan bagaimana dia menghilang. Hanya setelah Yang Kai menghilang, dia menyadari apa yang telah terjadi. Tujuan perjalanannya dan Yang Yan kali ini adalah untuk melindungi Yang Kai dan berpartisipasi dalam perjuangan terakhir untuk Dao Besar. Sekarang Yang Kai telah hilang. Bahkan dengan kepribadian tegas Bing Yun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Jika demikian, apa gunanya pengorbanan Li Wui? Semuanya hati-hati, Tuan yang mungkin telah menyentuh semacam pembatas, teriak Luo Meng. Yang Yan mengerutkan kening dan bertanya, jika itu adalah pembatasan, mengapa dia menghilang sendiri? Kita seharusnya juga terlibat, meskipun mungkin saja pembatasan itu hanya digunakan pada satu orang, itu masih terlalu aneh. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba meledak dari aula yang gelap. Cahaya ini sepertinya datang dari suatu tempat yang jauh, dan saat cahaya menyebar, kegelapan di sekitar aula mulai menghilang. Sebuah lorong selebar 10 meter yang memancarkan cahaya redup menuju ke tempat dari mana cahaya itu berasal. Yang Kai tiba-tiba menghilang. Dan sekarang ada jalan yang berkilauan di depan mereka, menyebabkan semua orang bingung. Tidak ada bahaya di sini. Tetapi panggilan samar datang dari depan. Seolah-olah target yang dicari semua orang ada di depan. Merenung sejenak, Luo Meng berkata, Nona Yang Yan, meskipun Tuan yang telah hilang, dengan kemampuannya, dia seharusnya tidak berada dalam masalah. Jika dia membebaskan diri, dia pasti akan pergi ke tempat terakhir. Bagaimana kalau kita pergi dulu dan menunggu dia datang? Mendengar ini, Yang Yan terdiam sesaat sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa Luo Meng benar. Dia tidak tahu bagaimana Yang Kai menghilang atau di mana dia sekarang. Jadi bahkan jika dia pergi mencarinya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Daripada itu, akan lebih baik menunggu di garis finish dan mungkin menunggu untuk melihat Yang Kai di sana. Karena mereka telah mengambil keputusan, tidak ada yang membuang waktu lagi dan segera berangkat. Namun, setelah belajar dari kesalahan seseorang sebelumnya, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Tetapi yang mengejutkan adalah bahkan setelah mencapai ujung jalan, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Di ujung jalan, ada aula luas yang tingginya lebih dari 1000 kaki dan banyak ruang. Di tengah aula, ada kuali raksasa sederhana dan tanpa hiasan yang perlahan berputar. Pola di sekitar kuali raksasa berkedip dengan cahaya redup saat aura yang kaya dari Dao besar dipancarkan darinya. Void Heavenly Cauldron, Luo Meng memanggil saat dia menatap kuali raksasa yang diukir dengan pola yang rumit. Kuali raksasa ini tidak lain adalah kuali raksasa yang telah diproyeksikan antara langit dan bumi. Meskipun telah menyusut berkali-kali, tingginya masih beberapa meter. Tidak hanya mata Luo Meng yang menyala-nyala, tetapi mata 6 Kaisar Sudo yang hadir juga mulai terbakar. Sebelum memasuki kuil surga yang mendalam, semua orang tahu bahwa mereka harus memasuki alam rahasia dunia ini untuk menemukan Void Heavenly Cauldron. Tetapi tidak ada yang tahu di mana letaknya. Pada saat ini,
Kunci untuk menjadi Kaisar Agung akhirnya muncul di depan mata semua orang. Dan memecahkan rahasia Void Heavenly Cauldron akan memungkinkan seseorang menjadi Kaisar Agung. Dengan desir, sesosok melintas melewati Luo Meng dan bergegas menuju Void Heavenly Cauldron. Temannya sudah mengambil inisiatif. Bagi Kaisar Sudo Star Boundary, Half Saint dari Demon Rache adalah musuh bebuyutan. Tetapi pada saat terakhir, mantan rekan mereka telah menjadi saingan. Luo Meng terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan mengejarnya. Sua, Sua, Sua. Ganli dan Kaisar Sudo lainnya juga tidak mau ketinggalan. Hanya menyisakan Yang Yan dan Bing Yun. Kedua wanita itu saling memandang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa mereka akan dapat mencapai bagian terdalam dari kuil surga yang mendalam dengan begitu mudah dan bahkan menemukan Void Heavenly Cauldron dengan begitu mudah. Dengan cara ini, perjuangan untuk Dao besar telah mencapai saat yang paling kritis. Bahkan jika mereka tidak mau, siapa yang bisa tetap aman di pusaran ini? Setelah memahami niat satu sama lain, Yang Yan berteriak, "Ayo pergi." Dengan ledakan Kaisar Qi, Yang Yan dan Bing Yun terbang bersama. Sekarang Yang Kai tidak lagi di sini. Misi mereka sebelumnya tidak ada artinya. Terlepas dari apakah Yang Kai hidup atau mati, dengan peluang Great Dao di depan mereka, siapa yang bisa mengabaikannya? Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi tiba-tiba meletus di aula saat sosok muncul dari segala arah dan menyerang dari segala arah. Menargetkan orang yang paling dekat dengan Void Heavenly Cauldron. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Sudo pertama yang datang ke sini bersama Yang Yan dan yang lainnya. Melihat ini, ekspresi Luo Meng sangat berubah dan dia berteriak, "Saudara Zhou, hati-hati." Pria bermarga Zhou juga terkejut. Dia mengira bahwa dia dan yang lainnya akan menjadi yang pertama tiba. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini bukan masalahnya? Pada saat ini, dia menoleh dan melihat serangkaian lorong muncul di sekitar aula. Dari lorong-lorong ini, satu demi satu sosok terbang. Orang-orang ini adalah Kaisar Sudo Star Boundary dan Half Saint Ras Iblis. Jelas bahwa mereka baru saja tiba di sini, tidak jauh berbeda dari saat mereka tiba. Hanya saja mereka tidak datang dari jalan cahaya redup yang sama. Orang-orang yang telah menyerangnya semuanya adalah Half Saints dari Demon Rache. Meskipun Kaisar Sudo ras manusia berjuang untuk inisiatif, belum waktunya bagi mereka untuk saling membunuh. Meski begitu, pria bermarga Zhou itu masih merasa kulit kepalanya mati rasa. Setidaknya ada selusin kemampuan ilahi yang menyerangnya. Dan meskipun itu adalah serangan yang tergesa-gesa, bagaimana dia bisa memblokir begitu banyak dari mereka? Dengan wajah pucat, dia mengangkat tangannya dan memanggil sejumlah artefak untuk melindungi dirinya sendiri. Dan gemuruh keras, energi mendatangkan malapetaka, dan lapisan pelindung yang tampaknya bagus seperti kertas, mudah pecah. Dengan erangan teredam, sesosok terbang kembali. Tubuhnya berlumuran darah dan auranya lemah. Luo Meng mengulurkan tangan dan menangkapnya. Hatinya tenggelam saat dia menatapnya. Pada saat ini, pria bermarga Zhou, Kaisar Qi-nya berfluktuasi liar. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak heran. Begitu banyak Demon Rache Half Saints menyerangnya sekaligus. Bahkan Li Wei tidak akan mampu melawan. Apalagi pria bermarga Zhou yang benar-benar fokus pada Void Heavenly Cauldron. Situasinya terburu-buru. Jadi lapisan perlindungan yang dia buat sudah menjadi batasnya. Dan itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Paling tidak, dia telah berhasil mempertahankan hidupnya. Terluka parah saat ini sama dengan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Dao besar. Saudara Luo, pria bermarga Zhou membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah lagi. Ekspresinya menjadi lebih putus asa dan matanya dipenuhi penyesalan. Dia telah berkultivasi sepanjang hidupnya dan telah berhasil mencapai titik ini. Tetapi pada saat terakhir, dia gagal. Bagaimana dia bisa bersedia menerima ini? Dia seharusnya bukan orang yang menonjol. Tetapi barusan, siapa yang mengira begitu banyak orang datang ke sini? Saudara Luo, tolong jaga dirimu. Zhou ini akan mengobati lukanya terlebih dahulu. Kata pria bermarga Zhou dengan getir sebelum menoleh untuk melihat ke arah Void Heavenly Cauldron. Di matanya, dia melihat Kaisar Sudo Star Boundary lainnya telah bergegas ke depan Void Heavenly Cauldron. Wajahnya dipenuhi dengan cahaya yang berapi-api saat dia bergegas ke sana. Namun, sebelum dia bisa mendekati Void Heavenly Cauldron, dia diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Void Heavenly Cauldron yang mencegah siapapun mendekatinya. Selama penundaan singkat ini, banyak serangan sekali lagi tiba, menyebabkan ekspresi pria itu berubah drastis saat dia buru-buru mencoba menghindar. Tapi dia masih terkena beberapa serangan, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Semakin banyak orang bergegas ke sisi Void Heavenly Cauldron,
Tetapi semuanya dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Pada saat ini, Half Sein dari ras iblis menyerang dengan ganas. Sama sekali mengabaikan peluang besar yang terkandung dalam Void Heavenly Cauldron dan hanya mengambil kesempatan untuk membunuh Kaisar Sudo Star Boundary. Satu sisi berserakan seperti pasir sementara sisi lainnya telah siap. Hasilnya jelas. Dalam sekejap mata, Star Boundary menderita kerugian besar. Hanya dalam selusin napas waktu, salah satu Kaisar Sudo Star Boundary telah meninggal. Setelah menderita beberapa kerugian, banyak Kaisar Sudo dari Star Boundary tidak lagi berani dengan tergesa-gesa mendekati Void Heavenly Cauldron. Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa meskipun Void Heavenly Cauldron telah terungkap, itu belum mencapai titik kritis. Tidak ada gunanya memperebutkannya sekarang, jadi lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh musuh yang kuat. Pertempuran kacau pecah, dan cahaya memancar kemana-mana di aula besar saat kekuatan artefak Kaisar dan artefak Iblis meledak, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Dari waktu ke waktu, jeritan menyedihkan akan terdengar. Di medan perang ini di mana hanya Kaisar Sudo dan Half Sein yang hadir, kecerobohan apapun akan menjadi kesalahan fatal. Saat pertempuran berlanjut, kedua belah pihak menderita korban. Mayat jatuh dari langit satu demi satu. Tetapi sebelum mereka bisa jatuh ke tanah, vitalitas mereka telah menghilang, mengubahnya menjadi mayat kering. Adapun Void Heavenly Cauldron yang berdiri di tengah aula, kecepatan rotasinya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Ki primordial murni di dalam kuali perlahan-lahan mengembang dan menyusut, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari kuali. Di dalam aula, saat Half Sein dan Sudo Emperor bertarung, Yang Kai berada di ruang kosong. Tanpa dia sadari, Yang Yan dan yang lainnya telah menghilang dan sekarang berada di ruang yang aneh ini. Dia tidak merasakan banyak ketakutan, juga tidak merasakan bahaya. Sebaliknya, dia merasa seperti telah kembali ke rumah. Perasaan semacam ini sangat mempesona, membuat seseorang ingin tinggal di sini selamanya dan tenggelam dalam pelupaan. Begitu pikiran ini muncul, Yang Kai merasakan sensasi dingin di benaknya, menyebabkan dia langsung bangun. Ini adalah efek dari teratai pemanasan jiwa. Hanya ketika jiwa ilahinya terpengaruh, teratai pemanasan jiwa akan bereaksi seperti ini. Jantungnya melonjak, dia jelas sudah cukup waspada. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan hampir tersihir. Tidak ada apa-apa di ruang aneh ini sama sekali. Hanya pikiran berada di rumah di sini. Tempat terkutuk macam apa ini? Tepat ketika dia merasa bingung, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di benaknya. Apa itu langit dan bumi? Siapa ini? Yang Kai memanggil, menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Ruang aneh ini benar-benar kosong. Dan selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain di sini. Dia tidak bisa menahan kerutan. Tetapi sekarang dia memikirkannya. Suara tadi sepertinya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya. Apa itu langit dan bumi? Suara itu bertanya lagi. Yang Kai menjadi waspada dan bertanya dengan suara rendah. Siapa yang menyelinap? Tidak ada jawaban. Jadi setelah menunggu beberapa saat, suara itu datang lagi. Menanyakan pertanyaan yang sama. Apa itu langit dan bumi? Sikap pantang menyerah sampai dia mendapatkan jawaban benar-benar membuat Yang Kai pusing. Jika dia memiliki musuh yang nyata, dia bisa saja membuat keributan besar tentang itu dan melihat apakah dia bisa melarikan diri. Tetapi sekarang dia bahkan tidak tahu sumber suara ini. Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Merenung sejenak, Yang Kai berkata dengan keras. Langit dan bumi melahirkan semua makhluk hidup dan memelihara mereka. Semua makhluk hidup di dunia ini bergantung pada langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi memperoleh semua makhluk hidup menjadi langit dan bumi. Mengatakan demikian, Yang Kai memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Setelah menunggu lama, suara itu tidak lagi terdengar. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, bertanya-tanya apakah dia telah lewat. Saat pikiran ini melintas di benaknya, suara itu terdengar sekali lagi. Masih sekeras lonceng besar, mengguncang gendang telinga dan pikirannya. Apa itu Dao? Dengan pengalaman sebelumnya, Yang Kai tidak mencoba untuk bersaing dengannya kali ini. Sebaliknya menjawab, Dao adalah hukum. Hukum, keabadian, sumber dari semua hal di dunia. Apa itu Dao? Kali ini, suara itu tidak berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Yang Kai mengerutkan kening. Apakah dia salah? Kesedihan dan kegembiraan adalah Dao. Kelahiran, usia tua, penyakit, kematian adalah Dao. Melon matang adalah Dao. Kesuksesan adalah Dao. Mundur adalah Dao. Manusia adalah Dao. Bumi adalah Dao. Surga adalah Dao. Alam adalah Dao. Apa itu Dao? Hati adalah Dao. Apa itu Dao? Dao adalah jalan di bawah kaki seseorang.
Semua makhluk hidup di dunia ini seperti pohon dan bahkan sebutir pasir pun memiliki daunnya sendiri. Dao ini adalah takdir mereka, keberadaan mereka, dao mereka. Apa itu dao? Pada awalnya, Yang Kai masih perlu berpikir sebentar sebelum menjawab. Tetapi ketika suara itu bertanya, jawaban Yang Kai menjadi lebih cepat. Seolah-olah dia tidak lagi mendengarkan orang lain, tetapi bertanya pada hatinya sendiri. Saat kata-kata ini diucapkan, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah membuka awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Banyak pikiran melintas di benaknya dan dia merasa segar. Apa itu dao? Yang Kai menundukkan kepalanya dan menyeringai. Apa itu dao? Setelah jeda singkat, tatapan malasnya menjadi tegas. Jangan tanya. Jika kamu terus mengoceh, aku akan menjadi dao. Asteris ledakan. Seolah ada sesuatu yang meledak di dalam tubuhnya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti cermin yang pecah. Kabut di depannya tersapu dan dia muncul di aula besar. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya sebelum dia merasakan banyak mata menatap ke arahnya. Berbalik, Yang Kai menyeringai. Ada cukup banyak orang. Di dalam aula utama, kedua kelompok jelas terbagi. Salah satunya adalah Kaisar Sudo Star Boundary. Sementara yang lain adalah Half Saint Wilayah Iblis. Setiap kelompok memiliki sekitar selusin orang. Sementara Demon Rache memiliki beberapa Half Saints lagi. Namun, pada saat ini, hampir semua Kaisar Sudo dan Half Saint yang hadir terluka. Yang Kai melihat Jialong di Kam Demon Rache, dan bahkan dadanya memiliki luka besar. Indikasi yang jelas dari perjuangan brutal yang dia alami. Selain dua kelompok orang ini, ada juga mayat kering yang berserakan di sekitar aula. Dari pakaian mayat kering, jelas ada Kaisar Sudo Star Boundary, Half Saint Demon Rache, sekitar 20 atau 30 dari mereka. Kali ini, hanya 70 orang yang memasuki kuil surga yang mendalam. Di antara 70 ini, ada 30 Kaisar Sudo Star Boundary dan 40 Half Saint ras iblis. Jika ahli yang telah jatuh di luar kuil surga yang mendalam dimasukkan, mereka yang masih hidup dan masih memiliki kesempatan untuk bertarung mungkin telah berkumpul di sini. Perjuangan untuk dao besar akhirnya mengungkapkan taringnya. Itu hanya sebulan sejak pembukaan kuil surga yang mendalam. Dan dalam waktu singkat ini, Star Boundary dan wilayah iblis telah kehilangan 40 atau 50 tuan secara total. Hal seperti itu tidak terbayangkan di masa lalu. Tetapi di kuil surga yang mendalam ini, kematian adalah kejadian biasa. Yang Kai, kamu baik-baik saja? Yang Yan memanggil. Ketika dia pertama kali melihat Yang Kai di sini, dia terkejut sekaligus senang. Meskipun dia merasa bahwa kondisi Yang Kai saat ini cukup baik, dia masih agak khawatir bahwa dia mengalami semacam kecelakaan. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Bukan saja dia baik-baik saja. Setelah mengalami pengalaman aneh tadi, dia merasa luar biasa baik, seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang mengendur. Melihat ke atas, dia melihat tatapan khawatir Yang Yan dan Bing Yun. Tidak hanya itu, dia juga melihat Seng Yuzu di antara kerumunan. Saat mata mereka bertemu, dia tersenyum dan Yang Kai mengangguk. Menyapu pandangannya ke kerumunan. Setelah melihat salah satu dari mereka, ekspresinya segera menjadi dingin dan membunuh. Anjing tua Changmo, kamu masih memiliki wajah untuk menunjukkan dirimu. Ekspresi Changmo saat dia menatap Yang Kai juga dipenuhi dengan kebencian. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun di hadapan omelan Yang Kai karena dia sangat menyadari apa yang telah dia lakukan. Jika dia berdebat dengan Yang Kai sekarang, itu hanya akan mengungkap masalah ini. Dan pada saat itu, dia tidak akan lagi memiliki tempat di Star Boundary. Banyak Kaisar Sudo mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa Yang Kai dan Changmo memiliki semacam dendam, itu hanya dendam pribadi. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Yang Kai tiba-tiba bertindak seperti ini. Yang Yan mentransmisikan suaranya. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi dengan Changmo ketika kita kembali. Saat ini, lebih penting untuk menangani krisis ini. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk ringan dan terbang menuju grup dari Star Boundary. Meskipun dia benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk menikam Changmo ini sampai mati. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi Demon Rache, bahkan mungkin merusak kedamaian yang aneh ini. Bersambung. Oleh karena itu, meskipun niat membunuh Yang Kai melonjak, dia hanya bisa diam-diam bertahan. Sesampainya di depan Yang Yan, Yang Kai berbisik, apa yang terjadi sebelumnya? Situasi putus asa di depannya ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa sebelum dia tiba, pihak manusia dan iblis telah mengalami pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan alasan pertempuran ini pasti terkait dengan peluang dao besar. Void Heavenly Cauldron ada di sini.
Yang Yan menunjuk ke belakang Yang Kai. Melihat ke belakang, mata Yang Kai menyipit ketika dia melihat kuali kuno raksasa berdiri di tengah aula di belakangnya. Tampaknya muncul dari sungai sejarah kuno. Di sekitar kuali raksasa, ada pola aneh yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di dalamnya. Pada pandangan pertama, pola-pola ini tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka semua tampaknya sesuai dengan prinsip-prinsip Dao besar. Meskipun dia telah melihat proyeksi besar dari Void Heavenly Cauldron dari jauh, ketika Yang Kai pertama kali melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Perhatiannya tampaknya tertuju pada Void Heavenly Cauldron, menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mempelajarinya. Misteri yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Void Heavenly Cauldron tidak sepenuhnya kosong. Di dalam kuali raksasa itu ada sebuah pohon kecil, tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya sekitar 10 meter. Dengan daun-daun hijau yang rimbun dan buah yang tergantung di salah satu cabangnya. Buahnya seukuran kepalan tangan dan jernih, mengalir dengan berbagai warna yang tidak bisa dijelaskan. Aroma aneh tertinggal di ujung hidungnya dan mengalir ke pikirannya. Aroma ini agak familiar. Itu adalah aroma yang sama yang dia cium dalam perjalanan ke sini. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa sumber wewangian ini ada di sini. Apa ini? Alis Yang Kai berkerut. Informasi yang dia peroleh dari Seng Yuzu hanya tentang keberadaan Void Heavenly Cauldron. Tetapi pada saat ini, ada sebuah pohon kecil di dalam Void Heavenly Cauldron dengan buah yang tergantung di sana. Memutar kepalanya untuk melihat Seng Yuzu, yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar tidak tahu. Tetapi pada saat ini, Yang Kai memiliki perasaan samar bahwa kunci untuk menjadi Kaisar Agung bukanlah Void Heavenly Cauldron, tetapi buah di pohon kecil ini di dalam Void Kuali Surgawi. Yang Yan menjelaskan sedikit. Ternyata setelah berpisah dengan Yang Kai, mereka bertiga bergegas ke sini. Namun, setelah tiba di sini, mereka menemukan bahwa semua orang telah berkumpul di sini. Jadi tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan satu sama lain. Semakin banyak orang jatuh. Dan ketika jumlah orang yang jatuh meningkat, sebuah pohon kecil secara bertahap tumbuh dari kuali surgawi yang mendalam, dan buah secara bertahap tumbuh darinya. Jumlah orang yang tewas di kedua sisi terlalu besar, dan orang-orang yang tersisa semuanya terluka. Rasa sakit dan kematian menyebabkan kedua belah pihak secara bertahap menjadi tenang. Sebelum Yang Kai tiba, sisi manusia dan iblis saling berhadapan. Ini adalah sumber buah surgawi. Suara Jialong datang dari sisi yang berlawanan. Yang Kai mendongak dan melihat Jialong menatap satu-satunya buah di pohon kecil dengan ekspresi tergila-gila. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Siapapun yang bisa mendapatkan sumber buah surgawi dan memperbaikinya akan dapat memanfaatkan kesempatan Dao besar itu. Melirik Yang Kai ke samping, dia bertanya dengan provokatif. Apakah kamu menginginkannya? Sumber buah surgawi, Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah Kenye memberitahumu? Harus dikatakan bahwa dalam hal memperoleh informasi dari perjuangan Dao besar ini, Star Boundary berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Banyak kaisar agung terjebak di ruang yang tidak diketahui, tidak dapat melarikan diri. Di sisi lain, Kenye dari ras iblis telah mampu membimbing mereka sebelumnya, memungkinkan Halfsein dari ras iblis untuk mengetahui apa tujuan mereka. Selama beberapa generasi, semua orang yang memasuki alam rahasia dunia ini adalah Kaisar Sudo. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan seseorang yang telah memperoleh berkah surga dan bumi? Jialong tidak menjawab pertanyaan Yang Kai dan malah melanjutkan. Lupakan Kaisar Sudo Starbound Nari kamu. Bahkan jika kita adalah Halfsein wilayah iblis, siapa di antara kita yang tidak seperti ini? Bahkan jika mereka adalah musuh, Yang Kai tidak dapat menyangkal kata-kata Jialong. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam Halfsein dan Kaisar Sudo adalah semua orang dengan takdir yang besar. Dan mereka semua telah menjalani kehidupan yang indah. Mengambil dirinya sebagai contoh, dia telah memperoleh banyak peluang di sepanjang jalur kultivasinya. Dan jika dia tidak memiliki kesempatan itu, bagaimana dia bisa mencapai titik ini? Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang sangat beruntung dan berhasil bertahan hidup setelah jatuh dari tebing. Sebaliknya, setelah mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh leluhur kuno, mereka mampu mengembangkan kemampuan ilahi dan melarikan diri dengan satu gerakan, memungkinkan mereka untuk melambung ke 9 surga. Semua Kaisar Sudo dan Halfsein yang berdiri di sini telah memperoleh peluang mereka sendiri. Sumber buah surgawi di alam rahasia dunia ini terbentuk dari keberuntungan karma dan nasib baik semacam ini. Jika bukan karena keberuntungan karma dan keberuntungan seperti itu, buah ini tidak akan muncul. Jialong memandang Yang Kai dengan acuh tak acuh. Senyum main-main muncul di wajahnya. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengerutkan kening dan berkata,
Maksudmu alam rahasia dunia ini merebut takdir dan kekayaan mereka yang mati dan menghasilkan sumber buah surgawi ini? Lebih atau kurang, ekspresi Jialong menjadi serius. Itulah sebabnya di setiap kompetisi Grid Dao, lebih dari setengah peserta meninggal. Jika mereka tidak mati, bagaimana buah ini bisa muncul? Hanya ketika kebanyakan orang mati dan takdir dunia atas orang-orang mati ini dikembalikan ke dunia ini, sumber buah surgawi akan lahir. Jumlah total takdir dunia terbatas. Alasan mengapa hanya ada satu sumber buah surgawi kali ini adalah karena hanya satu kaisar agung yang diizinkan lahir di dunia ini. Jika botol dunia masih memiliki kapasitas, pohon kecil itu akan menghasilkan lebih dari satu buah surgawi sumber. Dengan kata lain, jika saya mengkonsumsi buah surgawi sumber ini, itu akan setara dengan merebut takdir dan kekayaan mereka yang meninggal. Hati Yang Kai sedikit bergetar. Dengan begitu banyak keberuntungan dan keberuntungan Kaisar Sudo dan Half Saint ditambahkan ke tubuhnya. Tidak heran jika buah surgawi sumber memiliki efek ajaib seperti itu. Tentu saja, kata Jialong dengan sungguh-sungguh. Selain itu, perjuangan kali ini untuk Dao besar berbeda dari masa lalu. Kali ini, Demon Rache kita akan berpartisipasi. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Ini adalah keberuntungan yang banyak dari dua dunia semesta. Lengan Jialong bergetar ketika ekspresi gila muncul di wajahnya. Buah surgawi sumber ini jauh lebih kuat daripada buah surgawi sumber lainnya di masa lalu. Siapapun yang mendapatkannya mungkin bisa berdiri di atas semua Kaisar Agung dan Saint Demon di masa depan. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Jadi begitulah. Lalu dia menyeringai. Sepertinya tidak banyak orang yang mati kali ini. Jialong juga tersenyum. Tentu saja, buahnya belum matang. Pada saat ini, meskipun buah surgawi sumber di pohon kecil itu memancarkan aroma yang memikat dan mengalir dengan cahaya yang cemerlang, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa buah surgawi sumber belum sepenuhnya matang. Ada juga penghalang tak terlihat di sekitar Void Heavenly Cauldron, mencegah siapapun mencoba merebutnya. Namun, buahnya sudah tumbuh sedemikian rupa. Jadi meskipun belum matang sepenuhnya, itu akan segera. Jialong tiba-tiba mengangkat 3 jari dan berkata dengan suara rendah. 3. Paling banyak 3 kematian lagi dan sumber buah surgawi akan matang. Yang Kai mengelus dagunya dan mengangguk. Dengan kata lain, selama aku membunuh kalian bertiga, aku akan berhasil. Jialong menyeringai. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Kita memiliki keunggulan dalam jumlah. Yang Kai memandangnya dan berkata, jika kamu benar-benar memiliki keuntungan besar, mengapa kamu membuang-buang napas untuk saya? Kalian semua terluka. Dan dengan kekuatan puncakku, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita jika kita bertarung. Jialong berkata, jadi, saya punya proposal. Berbicara. Dalam 3 pertempuran 1 lawan 1, kemenangan dan kekalahan akan ditentukan oleh hidup dan mati. Tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Setelah 3 pertempuran ini, buah surgawi sumber akan matang, dan semua orang akan menggunakan metode mereka sendiri. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan menyapu matanya ke Demon Rache Half Saints di belakang Jialong. Samar-samar merasa bahwa cedera Half Saints ini lebih serius daripada yang dia bayangkan. Jika bukan karena ini, dengan keuntungan dalam jumlah, mengapa Jialong membuat proposal seperti itu? Namun, ketika dia berbalik untuk melihat sisi Star Boundary, situasinya tidak lebih baik. Jialong berkata, jika pertempuran ini berlanjut, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kali ini, apakah itu Star Boundary kamu atau wilayah iblis kita? Kerugiannya sudah besar. Jadi raja ini bersedia membayar harga terkecil untuk mendapatkan manfaat terbesar. Bagaimana menurut kamu? Di pihak wilayah iblis, dengan Jialong sebagai pemimpinnya, tidak ada Half Saint lainnya yang akan keberatan dengan keputusannya. Karena Star Boundary tidak memiliki pemimpin, Yang Kai secara alami tidak akan gegabah menyetujui nama orang lain. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kita perlu mendiskusikan ini. Jialong mengulurkan tangannya, berbalik, dan terus menatap sumber buah surgawi. Tidak mampu menyembunyikan keserakahan di matanya. Tidak mungkin dia tidak serakah. Selama dia bisa mendapatkan buah surgawi sumber ini dan mengkonsumsinya, dia akan langsung menjadi Saint Demon. Kemuliaan tertinggi macam apa itu? Selain itu, seperti yang dia katakan sebelumnya, buah surgawi sumber ini berbeda dari semua buah surgawi sumber lainnya yang dia temui di masa lalu. Itu adalah buah yang mengandung banyak kekayaan dari 2 dunia semesta. Jika dia mengkonsumsinya, tidak ada yang tahu efek ajaib seperti apa yang akan terjadi. Yang Kai berbalik dan melihat banyak Kaisar Sudo di Star Boundary. Pada saat ini, hanya ada 12 dari mereka yang tersisa, termasuk dirinya sendiri. Orang harus tahu bahwa ketika memasuki alam rahasia kuil surga yang mendalam, ada total 30 orang.
Hanya dalam waktu sebulan, 18 Kaisar Sudo telah jatuh di sini dan berubah menjadi nutrisi untuk kelahiran dan kedewasaan sumber buah surgawi. Ganli yang telah mengikutinya selama ini juga telah menghilang. Jadi nasibnya kemungkinan besar menyedihkan. Mata Yang Kai tidak bisa menahan rasa sakit saat dia dengan lembut menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya yakin kamu semua telah mendengar apa yang dikatakan orang itu. Apa pendapatmu?" Yang Yan mengerutkan kening. "Kamu percaya padanya?" Yang Kai merenung sejenak sebelum menjawab, "Saya percaya bagian dari buah surgawi sumber itu. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Bahkan jika dia berbohong, itu akan sia-sia. Selain itu, saya merasa bahwa buah ini adalah kunci untuk menjadi Kaisar Agung. Adapun sisanya," Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Bing Yun berkata, "Informasi tentang sumber buah surgawi benar-benar tidak palsu. Ketika kita datang ke sini, Void Heavenly Cauldron tidak memiliki pohon buah itu. Tetapi karena lebih banyak orang mati, buahnya perlahan muncul." Petik 2. Orang lain berkata, "Jika itu masalahnya, tidak ada salahnya menyetujui proposalnya. Tidak peduli apa, itu tidak akan merugikan kita. Sebaliknya, pihak mereka yang akan menderita. Ini hanya 3 pertempuran, jadi kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati siapa yang akan berpartisipasi. Hanya 3 pertempuran tersisa. Orang-orang yang tersisa akan dapat menghemat kekuatan mereka. Meskipun mereka tidak tahu berapa lama mereka akan bisa beristirahat, setidaknya, mereka akan dapat menghindari risiko kematian di sini. Adapun mereka yang naik, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan senjata dalam perjuangan Great Dao ini. Ini adalah masalah yang menyangkut pengejaran seumur hidup seseorang. Jadi tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mengambil tugas seperti itu. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran yang menentukan, tetapi perjuangan hidup dan mati. Jika sumber buah surgawi ingin matang sepenuhnya, seseorang harus mati di sini. Menyapu matanya ke kerumunan, Yang Kai membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yang Yan memotongnya. Karena itu masalahnya, kita akan menyetujui proposal mereka terlebih dahulu. Adapun peserta, mari kita lihat bagaimana mereka memilih. Petik 2. Semua orang mengangguk. Yang Yan memelototi Yang Kai, memperingatkannya untuk tidak berbicara omong kosong. Yang Kai tanpa daya mengendus. Berbalik, Yang Kai memandang Jia Long dan berkata, "Kita sudah mendiskusikannya." "Bagaimana?" Jia Long meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah tahu bahwa Star Boundary tidak akan menolak lamarannya. "Kita dapat menerima proposal kamu." Jia Long tersenyum ringan. "Bagus. Tapi 3 pertandingan ini, tepat ketika Yang Kai hendak mendiskusikan kandidat berikutnya dengan hati-hati, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari tanah, menyebabkan dia berhenti dan melihat ke depan dengan waspada. Hanya untuk melihat ekspresi Jia Long berubah serius saat dia menatap ke arahnya. Saat mata mereka bertemu, keduanya melihat kebingungan di mata satu sama lain dan tahu bahwa pihak lain pasti telah melakukan sesuatu. Pada saat berikutnya, gelombang besar naik dari tanah. Dan aula yang semula kosong tiba-tiba mulai melayang ke atas, naik lebih dari 300 meter sebelum berhenti. Segera setelah itu, 2 sinar tembus cahaya turun dari langit dan menyelimuti pasukan Star Boundary dan wilayah iblis. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat mereka melihat penghalang cahaya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Suara menderu terdengar saat Kaisar Qi dan Demonic Qi melonjak dari kedua sisi. Tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. 2 sinar cahaya setengah lingkaran turun, memisahkan Kaisar Sudo ras manusia dan Half Saint ras iblis. Alis Yang Kai berkerut saat sosoknya bergoyang sejenak. Pada saat itu, sepertinya dia menghilang ke udara tipis, tetapi dengan cepat mengeras lagi. Tanda semacam ini tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa dia tidak bisa berteleportasi lagi. Tirai cahaya setengah lingkaran yang tiba-tiba muncul ini memiliki efek menyegel dunia. Terlepas dari kam mana itu, semuanya dalam keadaan kacau. Kemampuan ilahi terus-menerus diluncurkan ke arah tirai cahaya. Tetapi daya tahan tirai cahaya jauh melebihi harapan semua orang. Orang-orang yang menyerang semuanya adalah Half Saint dan Sudo Emperors. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun pada tirai cahaya yang menyegel dunia. Suara gemuruh keras lainnya terdengar saat 2 penghalang cahaya naik dari tanah. Naik beberapa puluh meter lebih tinggi dari platform pusat. Pada saat ini, kedua belah pihak berdiri di platform tinggi, dikelilingi oleh tirai cahaya. Di tengah platform ada platform tinggi lainnya, tapi yang ini jauh lebih besar. Ketika semua kejadian aneh terhenti, 20 atau lebih Half Saint yang hadir semua saling memandang.
Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang Kai mengerutkan kening saat dia melihat ke arah platform tengah. Tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia mendengar suara desir lembut di sebelahnya, diikuti oleh sosok yang muncul di sisi lain platform. Mata Yang Kai melebar saat dia berseru, "Tuan Lin." Sosok yang tiba-tiba muncul di platform pusat adalah Komandan Pasukan Ding Sen, Lin Rusong. Dia adalah orang tua yang baik. Sebelum memasuki kuil surga yang mendalam, Chang Mo telah mencoba mempersulit Yang Kai. Dia bahkan telah mengambil inisiatif untuk menawarkan Yang Kai tempat untuk memasuki kuil surga yang mendalam untuk memadamkan badai. Kemurahan hatinya sangat mengagumkan. Yang Kai sangat terkejut, dan kaisar Sudo lainnya di sekitarnya juga berteriak pelan. Baru saja, Lin Rusong telah berdiri bersama mereka. Jadi tidak ada yang melihat bagaimana dia berhasil mencapai platform pusat. Lin Rusong sendiri jelas sangat terkejut. Tiba-tiba muncul di platform tinggi dengan ekspresi kosong. Pada saat ini, Demon Rache Half Saint tiba-tiba muncul di seberang platform. Seperti Lin Rusong, Half Saint dari Demon Rache tidak begitu memahami situasi ketika dia muncul dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Di platform yang sepi, Kaisar Sudo Star Boundary dan Demon Rache Half Saint muncul. Masing-masing berjarak kurang dari 1000 kaki dari satu sama lain sementara yang lain terjebak dalam penghalang cahaya di dua sisi lain dari platform. Tidak dapat untuk melarikan diri. Situasi ini adalah contoh terbaik dari pertarungan satu lawan satu. Dunia memiliki roh, Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak saat dia melihat ke arah langit. Tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Dia baru saja menyetujui proposal Jialong ketika perubahan seperti itu terjadi. Seolah-olah ada semacam kehendak misterius yang mengawasi tempat ini. Menunggu kedua belah pihak setuju sebelum segera menciptakan medan perang satu lawan satu. Dengan ini, tidak ada yang perlu khawatir tentang pihak lain yang diam-diam ikut campur. Jialong jelas memahami hal ini dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya dunia ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menarik, menarik. Sebelumnya, ketika pihak manusia dan iblis telah berhenti bertarung, buah surgawi sumber hampir matang. Tetapi sekarang, dengan kesempatan ini, kehendak dunia segera mempercepat proses perjuangan Dao besar. Itu bahkan tidak memberi kedua belah pihak kesempatan untuk menentukan siapa yang akan berpartisipasi. Alih-alih memilih satu dari kubu masing-masing. "Tuan Lin, serang!" Yang Kai berteriak. Lin Rusong terkejut, tetapi dia dengan cepat pulih. Tidak peduli mengapa dia muncul di platform tinggi ini. Karena ada Demon Rache Half Saint di sisi lain. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Begitu Yang Kai selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan memanggil sebuah ruler. Ruler ini hanya seukuran telapak tangan. Dan saat dia menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya, ruler berubah menjadi bayangan tak terbatas dan terbang ke sisi lain. Suara terkekeh aneh terdengar saat Demon Rache Half Saint di sisi lain berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang. Berkelok-kelok menembus bayangan ruler yang tak berujung. Sama sekali tidak terluka. Lin Rusong tidak panik, meskipun dia sudah tua dan telah hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan sebelum ras iblis menyerbu Star Boundary. Yayasannya sebagai Kaisar Sudo masih ada. Artefak berbentuk ruler ini telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama menjadi satu dengan pikirannya. Ketika dia melihat lawannya bergegas ke arahnya, dia segera mengepalkan tinjunya dan bayangan ruler tak berujung itu berputar, berubah menjadi ruler raksasa yang menyapu ke arahnya. Bahkan jika mereka tidak menghadapi serangan ini secara langsung, semua Half Saint dan Kaisar Sudo yang mengamati adegan ini dapat merasakan betapa kuatnya serangan ini. Bahkan jika ada gunung raksasa di depan ruler ini, itu akan diratakan pada saat berikutnya. Adapun Blood Demon Half Saint, dia tertangkap basah oleh ruler. Di Camp Star Boundary, sorakan segera terdengar. Namun, pada saat ini, ledakan keras terdengar dan iblis darah yang telah tersapu tiba-tiba tersebar, berubah menjadi lautan darah yang melilit ruler dan menuju Lin Rusong. Ekspresi Lin Rusong berubah saat dia membentuk serangkaian segel tangan dan memanggil ruler raksasanya kembali untuk membela diri. Sekali lagi mengubahnya menjadi bayangan tak berujung dari ruler yang menghantam lautan darah. Sejumlah besar darah tersapu. Tetapi lautan darah tampaknya tidak ada habisnya. Momentumnya tidak berkurang sedikit pun. Lin Rusong mundur lagi. Tetapi tidak ada jalan keluar. Sepertinya ada semacam penghalang tak terlihat di sekitar platform. Membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Terburu-buru, dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah. Menyebabkan ruler bersinar terang karena langsung menembus penghalang laut darah dan kembali ke tubuhnya. Dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk penghalang yang kokoh. Titik. Artefak ini adalah artefak ofensif dan defensif terbaik. Tawa aneh terdengar saat lautan darah melonjak ke arah Lin Rusong seperti tsunami, membungkusnya dan menghilang. Mereka berdua hanya bertukar beberapa pukulan.
jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, setelah kehilangan Lin Rusong, banyak kaisar sudo dari Star Boundary tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Suara gemuruh terdengar dari platform tinggi. Tetapi karena penghalang laut darah, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi dari kelihatannya, Lin Rusong dan Iblis Darah jelas bertarung sampai mati. Bagaimana luka Sirlin? Yang Kai bertanya dengan ekspresi serius. Bing Yun menggelengkan kepalanya dengan sedih. Itu tidak ringan. Dia memiliki beberapa luka dalam sebelumnya. Jadi dia hanya bisa menunjukkan 70% dari kekuatan puncaknya. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai menjadi suram. Mengetahui bahwa Lin Rusong mungkin akan hancur kali ini. Meskipun lawannya juga terluka, dilihat dari serangan sebelumnya, seharusnya tidak seserius Lin Rusong. Selain itu, kekuatan Lin Rusong sebagian besar bergantung pada artefak berbentuk penggaris itu. Sedangkan Laut Darah Iblis Darah memiliki kemampuan korosif yang sangat kuat. Jika Lin Rusong tidak dapat menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu singkat, setelah artefaknya terkorosi oleh Laut Darah, dia akan kehilangan kepercayaan terbesarnya dan situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Dia tahu bahwa nyawa temannya dalam bahaya, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya. Yang Kai berulang kali mencoba berteleportasi ke platform tempat dia berdiri. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tirai tipis yang mengelilingi platform benar-benar menutup ruang ini. Dan Yang Kai menatap platform pusat dengan ekspresi suram sambil mengepalkan tinjunya. Meskipun dia dan Lin Rusong tidak memiliki banyak interaksi, fakta bahwa pihak lain bersedia menyerahkan tempatnya untuk memasuki kuil surga yang mendalam masih segar di benak Yang Kai. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri seharusnya tidak mati di sini. Di sisi lain, anjing tua yang berkomplot melawan temannya, Chang Mo, masih berdiri dengan tenang di platform tinggi. Yang Kai berbalik dan meliriknya dengan dingin, samar-samar memahami betapa kejamnya hukum surgawi. Saya harap Sirlin diberkati oleh surga. Yang Yan menghela nafas panjang. Tetapi dia juga tahu bahwa ini hanyalah cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dalam lingkungan yang terisolasi seperti itu, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Di seberangnya, Jia Long memandang sambil tersenyum. Dan setelah bertemu dengan tatapan Yang Kai, dia mengulurkan tangan dan menyeka lehernya. Pertempuran sengit berlanjut, lautan darah masih terbungkus dan situasi di dalamnya masih belum diketahui. Namun, suara gemuruh terus terdengar dari lautan darah. Di platform tinggi, Demonic Ki dan Emperor Ki juga bertabrakan dengan hebat. Hati Yang Kai tenggelam, sudah terlalu lama.